Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Pernahkah saudara merasa hidup seperti dalam medan peperangan? Ada kalanya saudara bangun dengan kekuatan penuh, tetapi sebelum tengah hari, saudara sudah kelelahan karena putus asa, pencobaan, atau peperangan rohani yang berat. Alkitab tidak pernah berjanji bahwa pertempuran itu tidak akan datang. Namun dalam Efesus 6 ayat 13, Paulus mengingatkan kita bahwa Allah memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan untuk berlari, melainkan untuk berdiri teguh, kokoh, dan menang. Paulus menulis kitab Efesus saat berada di penjara, dan meskipun ia dirantai secara fisik, secara rohani ia bebas dan kuat di dalam Tuhan. Dalam pasal 6 ia menutup suratnya dengan kebenaran yang sangat kuat. Hidup bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara rohani. Ia berkata bahwa kita tidak melawan darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Dan karena itu kita membutuhkan perlengkapan senjata rohani, perlengkapan senjata Allah, agar kita dapat berdiri teguh saat kejahatan mencoba menjatuhkan kita. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya saudara dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri teguh, sesudah menyelesaikan segala sesuatu. 3 hal utama yang dapat kita pelajari. Yang pertama, pertempuran itu adalah peperangan rohani. Firman Tuhan mengatakan, kenakan seluruh selengkap senjata Allah. Kita berada dalam peperangan rohani, bukan peperangan fisik. Itu berarti pergumulan emosional, konflik hubungan, dan bahkan ketakutan mungkin memiliki akar rohani yang lebih dalam. Saudara tidak memenangkan peperangan rohani dengan cara fisik, tapi saudara membutuhkan kekuatan dan kebenaran dari Allah. Yang kedua, akan datang hari-hari yang jahat. Dikatakan, sehingga pada waktu hari jahat itu tiba. Paulus tidak mengatakan jika kesusahan datang, ketika kesusahan itu nanti datang. Akan ada hari-hari yang sulit, godaan, tekanan, dan serangan itu nyata, namun Allah tidak pernah mengirim kita ke medan peperangan tanpa senjata. Perlengkapan senjata Allah mempersiapkan kita bukan untuk menghindar dari segala kesulitan, tantangan, tetapi untuk berdiri teguh, melawan kesulitan dan tantangan tersebut. Yang ketiga, kemenangan akan kita alami jika kita berdiri teguh. Dikatakan oleh firman Tuhan, kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tujuannya bukanlah menjadi orang Kristen yang paling lantang atau paling mencolok, tetapi menjadi orang yang tetap berdiri saat kita menghadapi peperangan. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang menopang kita. Ketahanan kita adalah kesaksian kita. Oleh karena itu, saudaraku, kenakanlah perlengkapan senjata Allah setiap hari. Jangan menjalani hari-hari saudara tanpa doa, kebenaran firman Tuhan, dan kesiapan secara rohani. Tetaplah waspada terhadap pertempuran rohani
terutama saat hidup terasa berat atau membingungkan. Tetaplah berdiri teguh pada kebenaran firman Tuhan. Saat kecemasan datang, godaan atau keraguan datang, janganlah mundur. Berdirilah teguh pada janji-janji Allah. Saudara tidak berdiri dalam kekuatan saudara sendiri, saudara berdiri dalam kekuatan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami tidak menghadapi peperangan rohani sendirian. Engkau telah memberi kami perlengkapan senjatamu, rohmu, dan janji-janjimu. Ajari kami untuk tetap berdiri teguh, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam iman. Saat hari jahat itu datang, ingatkan kami bahwa Engkau lebih besar dari kekuatan-kekuatan dunia ini. Tolonglah kami untuk tetap berlandaskan pada kebenaran, dilingkupi oleh kasih karunia, dan tetap teguh berjuang di dalam nama Yesus. Amin.